Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat, tetap menjalani ya protokol kesehatan meskipun kita di rumah saja. Ya, tetap terus ingat 3M ya, mencuci tangan, memakai masker dan jangan lupa terus menjaga jarak. Nah, sebelum kita memasuki tentang apa itu konsep manajemen strategi, ya, maka kita harus tahu dulu poin-poin yang akan kita bahas dalam satu semester ini, yaitu yang pertama tentang konsep manajemen strategi, yang kedua tentang formulasi strategi, dan yang ketiga tentang implementasi strategi. Nah, dalam konsep manajemen strategi ini, yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang konsep dasar perencanaan. Nah, dalam konsep dasar perencanaan ini, kita harus tahu dulu tentang apa itu perencanaan, ya, bagaimana dimensi waktu yang dibutuhkan dalam perencanaan tersebut, serta pihak-pihak yang membuat keputusan strategi dalam perusahaan, ya. Nah, sebelum kita membahas tentang perencanaan, ya, kita tahu bahwasannya apapun segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, dalam keseharian kita itu sudah merupakan rencana Allah Subhanahu wa taala, di mana tentang apa yang kita jalani hari ini, apa yang telah terjadi pada diri kita hari ini, semua itu sudah rencana Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam organisasi modern, ya, sebenarnya sih perencanaan itu merupakan salah satu fungsi manajemen. Ya, menurut Cons dan Weirich ya pada tahun 1988, ya, fungsi manajemen lainnya itu seperti organizing, controlling, ya, staffing, leading, dan lainnya itu merupakan salah satu ya fungsi manajemen, ya, merupakan fungsi di dalam manajemen tersebut, ya. Nah, di mana fungsi-fungsi itu merupakan sekumpulan pekerjaan yang dapat dibedakan secara nyata dengan kumpulan pekerjaan lainnya. Jadi, kalau tidak ada organizing, controlling, dan lain sebagainya. Dan keempat yang lainnya tadi itu, di perencanaan tersebut tidak berjalan. Jadi, adanya satu fungsi manajemen di dalamnya. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang perencanaan, ya, di mana perencanaan itu merupakan suatu proses untuk dapat menetapkan di awal berbagai hasil akhir yang ingin kita capai untuk perusahaan di masa yang akan datang, ya. Jadi yang seperti itu. Jadi apa sih yang ingin dicapai oleh perusahaan tersebut? Nah, jadi kalau tidak ada rencana dalam mengerjakan sesuatu, maka perusahaan tersebut tidak bertahan secara lama, ya, karena tidak ada strategi-strategi pasar ya yang harus dicapai, maka harus ada yang namanya perencanaan. Ya, seperti itu. Nah, di sini bedain ya, menurut Wells, Hilton, dan Gordon pada tahun 1988, dia mendefinisikan tentang perencanaan, yaitu proses pengembangan tujuan-tujuan perusahaan, serta memilih serangkaian tindakan untuk mencapai tujuan tersebut. Ya, dia mencakup tentang bagaimana sih penetapan tujuan, ya, mengembangkan premis-premis yang ada mengenai lingkungan, ya, artinya mengenai lingkungan pada hari ini cocoknya seperti apa. Jadi ada perubahan-perubahan lingkungan tersebutlah, ya, strategi itu apakah harus berubah, apakah harus tetap pada strategi yang ada. Nah, jadi tentang mengenai perubahan-perubahan lingkungan, ya, memilih arah tindakan untuk tujuan tersebut, ya, serta merumuskan rencana aksi dan mengoreksi kekurangan dalam perencanaan terdahulu. Ya, jadi tidak selamanya perencanaan tersebut terus dipakai pada perusahaan, ya, tergantung tentang kebutuhan konsumen, ya, apa yang diinginkan,
ya kekurangan-kekurangan yang ada dalam perencanaan kita bisa kita ubah dalam strategi perusahaan kita. Nah, kedua itu kita akan bahas tentang dimensi waktu perencanaan. Ya, di mana dimensi waktu perencanaan ini tuh dia ada 3, ya. Adanya jeda waktu antara perencanaan dengan hasil akhir, ya. Pertama itu tentang rencana jangka pendek, rencana jangka menengah, serta rencana jangka panjang. Rencana jangka pendek itu ya biasanya dia durasi waktunya 3 bulan sampai 1 tahun. Ya, rencana jangka menengah itu 1 sampai 3 tahun. Dan rencana jangka panjang itu biasanya durasi waktunya 3 tahun ke atas. Ya, semua itu dilihat juga dengan perkembangan-perkembangan yang sangat cepat terjadi di masa yang akan datang. Nah, contohnya rencana jangka panjang itu, contohnya kalau seperti adalah industri pertambangan minyak, ya. Jadi pertambangan minyak itu kan biasanya perubahan teknologinya itu kan relatif stabil, ya. Kalau kita bandingkan dengan industri software yang sifatnya jangka menengah gitu ataupun jangka pendek. Karena kalau software seperti fitur-fitur yang kita lihat dengan perkembangan zaman, ya, kalau kita bilang teknologi, ya, teknologi informasi yang begitu canggih, maka industri software itu harus update tentang apa kebutuhan pasar. Karena kalau mereka tidak ada update tentang perubahan teknologi, ya, teknologinya maksud saya, mereka akan ketinggalan dengan para pesaing. Sedangkan pertambangan minyak, ya, otomatis mereka membutuhkan horizon waktu yang lebih lama, yaitu sekitar di atas 5 tahun, di mana teknologinya itu relatif stabil. Oke, nah selanjutnya itu tentang ini udah, ya, seperti contoh industri-industri yang saya sebutkan tadi, ya, contoh industri di perubahan lingkungan, ya, 1 sampai 3 tahun, software komputer, fitur HP, ya, fitur HP analog ke digital, artinya yang dulu kita membaca surat kabar, ya, seperti surat kabar secara langsung, tapi sekarang dengan adanya teknologi kita bisa membacanya via online, ya. Jadi tidak perlu lagi kita khusus membeli surat kabar ataupun yang lainnya, ya. Cukup membaca berita terkini melalui online secara digital, ya, tidak analog lagi. Jadi sedangkan yang pertambangan minyak dia membutuhkan waktu yang lumayan panjang untuk perencanaan tersebut. Nah, di sini, ya, selanjutnya kita akan bahas tentang pihak-pihak yang membuat keputusan strategi dalam perusahaan, di mana di sini peran manajer dalam perubahan lingkungan itu sangat penting, ya, baik melihat situasi yang sedang terjadi, baik dari kebijakan pemerintah dan strategi pesaing. Semua harus dapat dianalisis dari internal dan eksternal perusahaan. Ya, jadi seperti itu. Jadi kita juga sebagai manajer harus tahu bagaimana situasi hari ini. Ya, contohnya tentang strategi pesaing. Mereka sudah merenovasi tentang fasilitas-fasilitas yang tercanggih, sedangkan kita masih secara manual. Nah, kita harus mengadakan suatu perubahan-perubahan, ya, agar konsumen tidak lari ke para pesaing kita. Nah, begitu juga dengan kebijakan pemerintah. Artinya kalau kita tidak mengindahkan, ya, tentang apa yang harus diterapkan oleh perusahaan kita, tentang budaya-budaya yang harus diterapkan, seperti contohnya di Aceh, ya, harus memakai harus mematuhi syariat-syariat Islam, tidak membuka diskotik, ya, ataupun membuka ladang-ladang maksiat seperti itu. Nah, atau, ya, karena kalau kita tidak mengindahkan, maka perusahaan kita ditutup, seperti itu. Para manajer harus melihat, ya, tentang
faktor-faktor eksternal dan internal perusahaan itu seperti apa. Nah, internal itu ya contohnya seperti budaya-budaya perusahaan yang harus kita kembangkan ya, budaya-budaya yang harus kita terapkan dalam perusahaan. Nah, jadi peran manajer ya, mereka yang merupakan peran yang sangat penting dalam perkembangan untuk perusahaan kita. Apakah perusahaan kita akan menjadi maju atau mundur? Peran manajer di sini sangat penting. Nah, contohnya seperti krisis moneter ya. Juga di sini banyak perusahaan bangkrut sehingga membuat ambruk kondisi keuangan perusahaan secara mendadak yang disebabkan menurunnya nilai tukar mata uang rupiah secara ekstrim dan tidak dapat dikendalikan perusahaan. Kita tahu pada tahun 2008 lalu ya, itu terjadi krisis moneter ya. Nah, itu banyak perusahaan yang ambruk ya, tentang kondisi keuangannya, banyak pengangguran. Contohkan saja seperti yang saat ini yang kita rasakan adalah tentang ya pandemi ya, di mana perusahaan-perusahaan juga banyak tutup ya, keuangan perusahaan juga banyak hancur ya. Nah, di sini juga peran manajer harus sangat aktif. Bagaimana mereka mengatur posisi keuangannya agar menjadi lebih baik lagi ya, agar tidak tutup gulung tikar ya, seperti itu. Nah, selanjutnya itu adalah di mana tingkatan-tingkatan dalam pembuat keputusan strategi itu ada 3 ya. Pertama, puncak hierarki atau disebut dengan level korporat, kedua dewan direksi, yang ketiga chief executive office. Nah, mereka inilah yang bertanggung jawab atas pencapaian kinerja keuangan perusahaan maupun kinerja secara non finansial ya perusahaan. Nah, di mana mereka ini juga memberikan efek citra yang baik untuk perusahaan yang tentang pemenuhan tanggung jawab sosial ya yang ada di sekitarnya. Nah, jadi seperti itu. Ya, jadi kalau beda-beda ya. Misal di perusahaan ada yang bagian puncaknya itu adalah sebagai komisaris, yang kedua itu sebagai direktur utama, yang ketiga itu adalah sebagai general manager. Nah, jadi pada level-level tertentu, pada perusahaan-perusahaan lainnya berbeda-beda, tapi tingkatan ataupun yang disebut dengan hierarki jabatan jenjang tentang pembuat keputusan mereka. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita tentang manajemen strategi ya, tentang konsep dasar perencanaan. Kita akan ketemu lagi di materi selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe tentang video ini, dan terus ikuti video saya selanjutnya. Terima kasih sudah ikuti. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.